Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai opportunity cost dan program optimal. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai dua tahapan dari algoritma transportasi, yaitu penyusunan tabel alokasi, dan yang kedua adalah penyusunan program awal. Sebelumnya kita sudah melakukan penyusunan program awal dengan 3 metode, yaitu metode NWC, kemudian metode inspeksi, serta metode FAM. Nah, dari ketiga metode itu ternyata tampak bahwa program awal yang diberikan itu berbeda-beda. Artinya ada beberapa alternatif pengiriman awal ya yang dapat disusun berdasarkan 3 metode tersebut. Artinya bahwa akan ada banyak kemungkinan untuk pengiriman. Nah, kita nanti akan melihat apakah program yang kita buat tadi masih bisa diturunkan tidak Z-nya. Contohnya ketika kita memprogram awal dengan menggunakan metode NWC, itu tampak bahwa nilainya masih tinggi. Kemudian ketika kita menyusun program awal dengan metode inspeksi, ternyata Z-nya lebih rendah lagi. Artinya dari metode program awal yang disusun menggunakan metode NWC ini, dia belum memberikan program optimal karena ternyata masih ada program lain yang memberikan Z yang lebih rendah atau memberikan biaya transportasi yang lebih rendah. Nah, artinya dari sini kita perlu melihat kapan suatu program optimal ataukah apakah program yang kita susun itu sudah optimal atau belum. Nah, ini yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu menentukan opportunity cost serta melihat apakah program itu optimal. Kita akan lihat ini. Perhatikan tabel awal berikut. Ya, kita punya tabel awal dari masalah yang kita susun dengan menggunakan metode NWC kemarin ya. Yang program ini memberikan nilai Z sekitar 51 jutaan itu ya. Nah, kita akan lihat sekarang. Dari tabel awal ini tampak bahwa ada pengiriman dari A1 menuju T1 sebesar 360 unit. Dari A1 ke T2 sebesar 540 unit. Dari A2 ke T2 ada biaya pengiriman sebesar 180 unit. Dari A2 ke T3 ada pengiriman sebesar 360 unit. Dari A3 ke T3 ada pengiriman sebesar 180 unit dan seterusnya. Nah, kita melihat bahwa di sini itu sel kosong. Ketika ini sel kosong, artinya tidak ada pengiriman ke sini. Dari A1 ke T3 itu nggak ada pengiriman. Kita nanti akan melihat apakah kalau kita mengirim dari A1 ke T3 ini, merubah pengiriman dari A1 ke T3, biayanya seperti apa? Apakah akan naik apa turun kalau kita mengirim barang ke sana? Gitu. Sekarang kita lihat, misalnya dari 43, sel 43 ini, sel ini. Dari A4 ke T3, kita cek. Kalau kita ngirim barang dari A4 ke T3 seperti apa sih perubahan biayanya gitu ya. Kita lihat, kalau kita mengirim barang dari A4 ke T3, artinya di sini kita mengirim barang, kita misalnya sebanyak 1 unit saja, tidak usah banyak-banyak, 1 unit. Kalau kita mengirim barang ke sini 1 unit, kita membutuhkan, lihat bahwa jumlah di sini nanti menjadi 991. Kalau kita mengirim barang ke sini sebanyak 1 unit. Kemudian di sini, ini juga akhirnya menjadi 541. Padahal dia hanya minta 540. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak meminta berapa? 541, tapi 540. Artinya harus ada pengiriman ke T3 yang dikurangi. Nah, kita lihat kalau ini kita kurangi 1, berarti ini supaya ini tambah 1, maka ini harus dikurangi 1. Kalau tidak ini ya ini 360, berarti kalau ini tambah 1, ini 179. Atau kalau ini tambah 1, ini 359. Nanti harus salah satu saja. Sekarang kita lihat kalau ini tambah 1,
berarti ini dikurangi itu, berarti 179. Tapi ketika ini dikurangi 1, efeknya ini juga berkurang 1, tidak lagi 810. Maka supaya tetap 810, ada di sini yang harus ditambah. Nah, kalau menambah ke sini ya boleh sebenarnya, tapi kan kita lihat nanti harus ada yang dikurangi lagi tempatnya. Kita tambah ke sini 1 sebanyak 1 unit. Tambah 1 dikurangi 1 tambah 1 sebanyak 1 unit, sehingga ini genap. Tapi sekali lagi ketika nambah di sini 1 menjadi 631, maka ini menjadi 901. Maka efeknya ketika ini ada yang ditambah 1, maka ini harus dikurangi 1. Apakah ini boleh dikurangi 1? Ya tidak boleh, karena ini sudah 0, tidak ada pengiriman. Artinya kita harus menggunakan sel-sel yang bisa ditambah atau dikurang seperti itu, atau namanya sel isi. Nah, ini harus dikurangi 1. Nah, ketika ini dikurangi 1, berarti yang tadinya 991 menjadi 900. Lihat, tambah 1, kurang 1, tambah 1, kurang 1. Jadi kita bisa memutar barang yang akan kita kirim seperti itu. Nah, lihat kalau ini tambah 1 artinya apa sih? Kalau ini menambah 1 unit dari A4 ke T3, itu artinya kita menambah biaya sebanyak 10 satuan uang. Kalau 0 kan 0 kali 1, 0 kali 10. Tapi kalau kita di sini kita kirim 1 ya biayanya menjadi 10, berarti bertambah 10. Kalau ini dikurangi 1, yang tadinya barangnya 180 kali 12, maka ini nanti kalau dikurangi 1 ya biayanya otomatis dikurangi sebanyak 12 satuan uang. Karena dikurangi 1 gitu kan. Nah, kalau ini kemudian ditambah 1, artinya kita akan menambah biaya sebanyak 12. Tadinya 630 kali 12 menjadi 631 kali 12. Artinya akan menambah biaya sebanyak 12 satuan uang. Kemudian yang di sini, yang tadinya 270 karena dikurangi 1 menjadi 269, artinya ini juga berkurang biayanya. Dari 270 kali 18 menjadi 269 kali 18. Artinya berkurang sebanyak 18 satuan uang. Kalau begitu, ketika kita mengirim barang dari A4 ke T3, kita punya efek menambah 1 unit ya, 1 unit. Kita punya efek menambah sebanyak 10 satuan uang, mengurangi 12 satuan uang, menambah 12, mengurangi 12 satuan uang, menambah 10 satuan uang, mengurangi 12 satuan uang, menambah 12 satuan uang, dan mengurangi 18 satuan uang. Nah, ini loopnya seperti ini. Nah, artinya kita harus melihat menambah, kurangi, ditambah, dikurangi. Kita akan lihat efeknya yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Pengaruh perubahan pengiriman terhadap besarnya biaya. Kalau kita menambah ke sini ke sel 34 sebanyak 1 satuan uang, artinya kita akan menambahkan dari A4 ke ini ya, terbalik ini dulu, loopnya harusnya ya. Dari A4 ke T3, artinya kita menambah biaya sebesar 10 satuan uang. Kemudian dari 3 ke T3, tadi kita tambah, kurang gitu ya. Artinya mengurangi biaya sebesar 12 satuan uang. Kemudian ketika di sel 3,4, pengiriman 1 unit ke sana itu artinya menambah biaya sebesar 12 satuan uang, dan pengurangan 1 unit ini itu artinya akan mengurangi biaya sebesar 18 satuan uang. Artinya kita perubahan biayanya adalah tambah 12, kurang 12, tambah 12, kurang 18. Artinya akan berkurang sebesar 8 satuan uang. Nah, jadi kalau misalnya Z-nya itu tadinya misalnya ada 25.000 satuan uang, itu berarti dia kalau kita menambah 1 unit di sel 4,3 ini, artinya biayanya akan berkurang sebesar 8 satuan uang. Jadi min 8, artinya berkurang sebesar 8 satuan uang. Kita akan lihat loop sel dari sel yang lain. Nah, misalnya ini.
Kalau tadi ini sel ini ya, sel 43, ternyata akhirnya kita membuat kita akan menurunkan sebesar 8 satuan uang, karena hasilnya min, berarti menurunkan sebesar 8 satuan uang. Di sini, kalau ada sel yang lain, bagaimana kalau sel ini? Sel ini loopnya dari ini, artinya menambah, berarti di sini harus ada yang dikurangi. Ingat, kalau menambah di sini kok di sini dikurangi tidak boleh, karena ini 0, berarti tidak boleh dikurangi. Berarti kita hanya boleh menggunakan sel-sel ini, ya. Ditambah, berarti harus ada yang dikurangi. Dalam satu baris ini harus ada yang ditambah, dalam satu kolom harus ada yang dikurangi. Jadi nanti sekolom, sebaris, dan seterusnya. Kita lihat kalau di sini berarti menambah 1 unit pengiriman dari A3 ke T5, tadinya tidak dikirim, misalnya sekarang dikirim menjadi 1 unit, ini biaya yang dikeluarkan bagaimana? Ternyata menambah 16, mengurangi 24, menambah 18, dikurangi 12. Berapa? 16 kurangi 24, berarti min berapa? Min 8, kemudian ditambah 18, ya, berarti 10, dikurangi 12, berarti min 2. Min 2 itu artinya akan turun sebesar, biayanya min 2, berarti turun sebesar 2 satuan uang. Ini pengaruh perubahan pengirimannya. Tadi dari T35 ya, 35 ke 45, tambah, kurang, ya. Dan A3 ke T5 itu artinya tadi menambah biaya sebesar 16 satuan uang. Kemudian dari A4 ke T5 mengurangi pengiriman, berarti mengurangi biaya sebesar 12 satuan uang. Dari A4 ke T4 kita tambah 1 unit, berarti menambah biaya 18 satuan uang. Dari A3 ke T4 itu tadi kita kurangi 1 unit, berarti biayanya akan berkurang sebesar 12 satuan uang, sehingga kalau kita mengadakan perubahan pengiriman yang tadinya sel 35 tidak dikirim, sekarang kok kita kirim sebesar 1 unit, artinya akan ada penurunan biaya sebesar 2 satuan uang. Pengiriman 1 unit dari A4 ke T3 tadi ternyata akan menaikkan biaya sebesar min 8. Nah, menaikkan biaya itu min 8, berarti dia akan menurunkan biaya. Berarti kita biayanya itu akan menaikkan biaya sebesar min 8 satuan uang. Ini artinya akan turun sebesar, nah turunnya bukan sebesar min 8, tapi turun sebesar 8. Nah, turun sebesar 8 itu yang kita sebut sebagai opportunity cost, kesempatan untuk menghematnya. Berapa kesempatan untuk menghematnya? Bukan min 8, tapi kesempatan untuk menghematnya adalah 8 satuan uang. Pengiriman 1 unit dari A3 ke T5 akan menaikkan biaya sebesar, tadi sudah dihitung, min 2 satuan uang. Nah, artinya kita bukan menghemat min 2, tapi menghemat 2 satuan uang. Berarti pengiriman 1 unit dari A4 ke T3 itu akan menurunkan biaya sebesar 8 satuan uang, atau menghemat 2 satuan uang kalau kita berikan kesempatan ke sana, kalau kita kirim ke sana. Kalau dari A3 ke T5 kita kirim 1 unit, itu akan menghemat 2 satuan uang. Ya. Artinya kalau 1 unit saja hematnya sudah 2 satuan uang untuk dari A3 ke T5, artinya semakin banyak kita kirim dari A3 ke T5, maka juga akan semakin besar penghematan kita. Nah, itu yang disebut sebagai opportunity cost. Nah, cara penghitungan tadi, yang kita lakukan tadi adalah OC, biaya kesempatan dari sel 35, tadi sama dengan 2, diperoleh dari min 16 kurangi 24 tambah 18 kurangi 12, ini yang perubahan biaya yang mungkin terjadi ketika kita mencoba mengirimkan 1 unit barang menuju ke sel dari A3 ke T5. Jadi kita katakan tadi hasilnya ternyata ini min 2. Artinya kita punya kesempatan menghemat sebanyak 2. Seperti itu. Begitu pula untuk sel 43, itu juga 8. Itu diperoleh dari min dalam kurung 10, min 11 tambah 12, min 18. Nah, ini cara kita menentukan opportunity cost. Nah, kita bisa melihat, berarti untuk setiap sel kosong,
kita harus melihat bagaimana kalau seandainya sel itu diisi. Nah, maka untuk melihat apakah program itu optimal atau belum, yang dilihat adalah opportunity cost dari setiap sel kosong. Ketika sel kosong itu ke opportunity cost-nya itu adalah positif seperti ini artinya kita punya kesempatan untuk menghemat. Kalau kita punya kesempatan untuk menghemat, artinya kita punya kesempatan untuk merubah pengiriman. Dari yang tadinya tidak dikirim, sekarang kemudian kita putuskan untuk dikirim, karena ketika dikirim itu memberikan zat yang lebih kecil seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau masih ada sel kosong yang OC-nya positif, itu artinya program itu belum optimal. Nah, jadi jika OC sel kosong positif, maka memasukkan sel tersebut ke dalam program akan menyebabkan penurunan biaya. Jika OC sel kosong negatif, maka memasukkan sel tersebut ke dalam program akan menyebabkan peningkatan biaya. Oleh karena itu, kriteria program optimal adalah jika OC sel kosong sudah tidak ada yang positif. Jadi program optimal jika OC sel IJ kurang dari 0 untuk setiap IJ dengan IJ adalah sel kosong. Jadi sekali lagi program itu akan optimal kalau sudah tidak ada sel kosong yang OC-nya positif. Nah, di sini sudah tidak ada yang positif. Semuanya, ya ini semuanya negatif. Jadi sudah tidak ada yang positif, maka program itu adalah optimal. Oke. Itu mengenai program OC sel kosong serta kriteria program optimal. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menentukan OC sel kosong tadi. Yang kita lakukan tadi itu namanya adalah menentukan OC sel kosong dengan menggunakan loop atau lintasan tadi yang disebut bertambah berkurang tadi sebagai loop atau lintasan. Itu nanti yang kita kenal dengan metode stepping stone. Nanti akan ada dua metode, yaitu metode stepping stone dan metode Modi. Nah, kita akan lihat yang menggunakan metode Modi ya, atau metode stepping stone tadi. Oke, saya akan lanjutkan untuk yang menentukan OC sel kosong tadi. Nah, tadi yang kita sudah melakukan, tapi kita akan lihat metodenya lebih lanjut seperti apa. Untuk menentukan OC sel kosong, tadi ada dua metode namanya stepping stone method atau metode stepping stone, dan yang kedua adalah metode modified distribution. Nah, yang kita lakukan tadi sebenarnya itu yang namanya metode stepping stone. Artinya apa? Menapak dari batu ke batu, artinya menggunakan sel batu atau namanya sel isi untuk melakukan perubahan. Kita lihat langkah metode stepping stone. 1. Membuat loop atau lintasan untuk menghitung OC sel kosong. Nah, loop itu yang mana? Loop itu yang tadi yang kita lakukan. Ketika kita menambah 1 dalam satu sel, maka dalam satu baris atau satu kolom itu harus ada yang dikurangi 1. Ketika dalam satu baris atau satu kolom itu ada yang dikurangi 1, maka nanti di baris yang bersesuaian atau kolom yang bersesuaian harus dikurangi 1. Maka itu yang dimaksud dengan loop. Nah, misal sel RK adalah sel kosong yang akan dihitung OC-nya. Dan loop-nya diketahui adalah R0K0 dilanjutkan, ini bukan dikurangi ya, dilanjutkan R0K1, dilanjutkan R1K1, dan seterusnya sampai RTK0. Lihat bahwa ketika membuat loop, awal dan akhir dari lintasan ini harus sama. Kalau tidak satu kolom, ya satu baris. Kalau tidak satu kolom atau tidak satu baris, maka loop Anda buat itu mesti salah. Ya. Kemudian kalau sudah diketahui seperti ini, maka OC sel kosongnya adalah dengan min dalam kurung biaya untuk sel R0K0 dikurangi biaya untuk sel R0K1 dan seterusnya. Sama persis yang kita lakukan tadi.
Kita perhatikan program awal ini adalah program awal yang kemarin kita susun menggunakan metode inspeksi. Kita akan melihat bagaimana menggunakan metode stepping stone itu, ya. Nah, untuk menentukan OC sel kosong ini bagaimana? Nah, sama dengan tadi, yang kita lakukan, kita menentukan sel ini misalnya. Sel 311. Lintasannya mana sel 11? Nah, maka sel 11 harus dari A1, T1, sel A1 tambah. Nah, kemudian harus ada yang dikurangi. Kalau kemudian misalnya kok ini dikurangi, ini kan sel isi. Tapi setelah ini kan tidak ada sel isi yang sesuai di sini. Maka kita tidak bisa menggunakan ini. Maka loop tadi harus kita gunakan yang dia merupakan sel isi juga. Ya, mana? Ini. Nah, karena ada sel isi, kemudian ini, kemudian ini. Ya. Loopnya seperti itu. Nah, kita lihat. Berarti ini kalau kita misalnya masukkan ke sini, berarti loopnya adalah sel 11, kemudian dilanjutkan ke sel 14, dilanjutkan ke sel 34, dilanjutkan ke sel 31. Itu yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Dan kita lihat sel kosongnya siapa, loopnya siapa, perhitungan usianya berapa, baru kemudian usianya berapa, kita dapat lakukan itu. Yang berikutnya adalah namanya metode MODI atau Modifier Distribution. Nah, satu caranya adalah menentukan bilangan baris dan bilangan kolom yang memenuhi hubungan bahwa RR plus KK sama dengan CRK. RR itu adalah bilangan baris ke R dan bilangan KK adalah bilangan kolom ke K. Itu sama dengan CRK. Biaya pengiriman dari sel R ke sel LK atau dari ke R ke kolom ke K seperti itu. Kemudian ini K bilangan kolom ke K, CRK biaya baris ke R kolom ke K atau sel RK. Sel RK syaratnya harus sel isi, ya, tidak boleh sel yang bukan sel isi. Yang kedua adalah menghitung OC sel kosong IJ dengan rumus OC dari sel IJ sama dengan RI plus KJ min CIJ. Kita lihat, perhatikan program awal berikut. Nah, kalau mau menentukan perbaikan OC sel kosong dengan menggunakan MODI, maka kita perlu menambah satu baris dan satu kolom untuk meletakkan RR dan KK, ya. Kita perlu menambah satu baris. Ini namanya R, kemudian ini bilangan kolomnya adalah K, ini bilangan baris. Maka ini namanya R1, R2, R3, R4. Sedangkan di sini adalah K1, K2, K3, K4, dan K5. Ya, jadi nanti ini ada bilangan-bilangan. Kita lihat berapa R1-nya, S1-nya. Nah, untuk menentukan R dan K, tadi kan syaratnya bahwa RR ditambah KK sama dengan CRK. Dengan syarat sel RK-nya adalah sel isi. Berarti misalnya R1, kalau kita menggunakan sel ini boleh enggak? Tidak boleh, karena ini adalah sel kosong, maka kita harus menggunakan sel batu. Sel batunya ini, sel 12, maka ini R1 kalau ini K2. R1 kalau tambah K2 nilainya harus sama dengan C12, sama dengan 2. Ada dua bilangan R1 dan K2, kalau dijumlahkan nilainya 2. Berapa saja? Bisa 1 tambah 1, ini 1, ini 1, gitu kan? Bisa pula ini 1, ini 2, ini 0, ini bisa 0, ini 2,
atau ini 3, sini min 1, gitu ya. Nah, nanti akan ada banyak sekali pilihan. Oleh karena itu ditetapkan bahwa untuk pertama kali RR ditambah KK sama dengan CRK itu tadi, maka syaratnya adalah kita ambil R-nya adalah 0. Nah, ini syarat pertama. Kalau tidak diambil 0 nanti berbeda-beda untuk semua mahasiswa, kesulitan di dalam perhitungannya, ya. Oleh karena itu diambil R1 sama dengan 0. Nah, karena ini sel isi, nah lihat bahwa ini sel 1, 2, maka kita gunakan adalah R yang bersesuaian dengan baris ini dan kolom ini. Berarti R1 tambah K2 harus sama dengan 2. R1 tambah K2 sama dengan 2. Berapa nilai di sini? Nilainya adalah 2. Kemudian kita ambil sel yang lain lagi. Apakah boleh langsung mengambil sel 31 sebagai pijakan? Nah, ini kan juga sel isi. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Yang kita lakukan adalah hanya pertama kali yang menetapkan ini. Karena ini nggak diketahui, ini nggak diketahui. Berarti kalau kita tetapkan ini 0, ini tidak bisa. 0, 2 lagi gitu ya, tidak bisa. Kita setelah pertama kali menetapkan, berikutnya adalah menggunakan sel isi yang terkait dengan R yang sudah diketahui atau K yang sudah diketahui. Siapa? Berarti sel 1, 4, karena R-nya sudah diketahui R1-nya. Ingat, sel 1, 4. Berarti R-nya adalah R1, K-nya adalah K4, ya. Berarti R1, nah, sel 14 adalah sel isi. Maka R1 kalau tambah K4 nilainya harus sama dengan C14 atau sama dengan 11. 0 tambah berapa ketemunya 12? Nah, dia adalah 12. Selanjutnya sel mana lagi? Nah, sel manakah yang bersesuaian dengan R atau K yang sudah diketahui? Kalau yang dari R jelas sudah tidak ada, berarti dari K. Dari sini kita bisa melihat ada 2 kemungkinan. A3, sel 34, ataukah sel 44. Anda mau sel 34 atau sel 44-nya dulu, terserah, tidak apa-apa. Misal dari sel 34. Di sini 12. Nah, berarti R3 ditambah K4 harus sama dengan C34 atau 12. Berarti di sini nilainya adalah 0. Ingat 0 di sini bukan karena ditetapkan di awal, tapi berdasarkan informasi sel yang sebelumnya. Kalau sudah, setelah ini diketahui 0, kita berlanjut mengisi sel ini sekarang. Nah, sel 31 adalah sel isi. Maka R3 ditambah K1 harus sama dengan 2. Berapa tambah ini ketemu 2? Maka nilainya adalah 2. Lanjut yang sel berikutnya. Nah, sel mana lagi? Ini nggak bisa langsung dicari. Ini juga belum bisa dicari, maka yang dicari ini. Sel 44 adalah sel isi, maka R4 kalau tambah K4 sama dengan 18. Berapa tambah 12 ketemunya 18? Maka nilainya adalah 6. Lanjut ke sel berikutnya. Sel 43. Sel 43 ini sel isi, maka R4 kalau tambah K3 nilainya sama dengan 10. Maka di sini berapa isinya? 6 tambah berapa ketemunya 10? Tambah 4. Lanjut ke sel 45. Sel 45 ini juga sel isi. Maka R4 kalau tambah K5 ketemunya adalah 24. Maka di sini nilainya adalah 18. Berikutnya yang belum adalah ini. Sel 45 adalah sel isi, maka R25 adalah sel isi. Maka R2 kalau tambah K5 ketemunya adalah 22. Berapa tambah 18 ketemunya 2? Maka nilainya adalah min 16. Setelah diketahui R dan K untuk semua baris dan semua kolom, selanjutnya dicari nilai OC sel kosong untuk setiap sel kosong. Jadi misalnya ini.
Berapa OC sel kosong untuk sel A11, sel 11? Ingat, OC sel IJ adalah RI ditambah KJ min CIJ. Berarti OC sel 11 adalah R1 tambah RK1 dikurangi 30. 0 tambah 2 dikurangi 30. Berarti min 28. Sel 13 berapa OC-nya? 0 tambah 4 dikurangi 18. 0 tambah 4 kurangi 18. Berapa? Min 14. OC sel ini berapa? 0 tambah 18 kurangi 20. Berarti min 2. OC sel ini berapa? Min 16 tambah 2 kurangi 24. Nah, berarti min juga gitu ya. OC sel ini, nah dilanjutkan untuk semua sel, ya. Dilanjutkan untuk semua sel kosong. Nah, seperti ini. Nah, contoh kalau yang ini akan sama dengan misalnya kalau kita menggunakan metode MODI sama enggak dengan waktu kita menggunakan metode stepping stone kita lihat. Kalau kita menggunakan metode MODI, maaf saya ulang dulu. Kalau kita menggunakan metode MODI, maka sel kosong ini, ya, sel kosong ini, dia akan memberikan OC sebesar 0 tambah 18 kurangi 16. Maka dia adalah plus 2. Plus 2 itu artinya kita punya kesempatan untuk menghemat sebesar 2 satuan uang. Kalau kita kirim ke sini. Nanti kita cek di sini, ini di tempat lain bagaimana? 6 tambah 2 kurangi 8, 0. 6 tambah 2 kurangi 18 negatif. Kalau sel ini 0 tambah 4 kurangi 12, OC-nya juga negatif. Ini juga negatif. Artinya di tempat yang lain sel OC-nya adalah, OC sel kosongnya adalah negatif. Tetapi ketika di sini, yang di sini 0 ya, 2 tambah 6 kurang 4 nilainya adalah 0. Ketika di sini, OC sel kosongnya ternyata, saya ulang, 0 tambah 18 kurangi 16. Artinya dia positif 2. OC-nya positif, berarti kita punya kesempatan untuk berhemat. Artinya, karena masih ada sel kosong yang OC-nya positif, maka program ini belum optimal. Nah, kalau belum optimal bagaimana? Kita kan punya kesempatan untuk menghemat. Maka yang kita lakukan berikutnya adalah ya menggunakan penghematan tadi. Nah, kalau ini dikirim 2, sekali lagi dikirim 1, dikirim 1, ini. Kemudian efeknya, ini harus dikurangi 1, ini harus tambah 1, ini kurangi 1, maka kita punya loop tadi. Nah, dari loop ini kita bisa melihat bahwa ini tambah 1, ini kurang 1, tambah 1, kurang 1. Maka akan turun biaya sebesar 2 satuan uang kalau dikirim 1. Nah, kalau dikirim 2 berapa? Ya akan turun sebesar 4 satuan uang. Kalau dikirim 10 berapa? Akan turun sebesar 20 satuan uang. Kalau begitu, ini kan punya kesempatan untuk menurunkan cukup banyak. Nah, berapa banyak yang harus kita turunkan? Ya, kalau kita masukkan di sini sebanyak 1 unit, maka harus bisa dapat menghemat 2 satuan uang. Nah, 10 unit berarti ada 20 satuan uang. Nek 100 unit, 200 satuan uang. Nek 300 unit, 600 satuan uang. Berapa banyak yang harus dikirim kalau begitu? Nah, untuk melihat berapa banyak yang harus dikirim, kita harus ingat tadi, nek ini tambah 1, kurang 1, tambah 1, kurang 1. Artinya tidak boleh serta-merta, ya sudah saya kirim yang banyak, saya kasih 810 atau 720. Tidak boleh. Harus melihat, kalau ini tambah 1, kurang 1, tambah 1, kurang 1. Yang memungkinkan berapa? Sebanyak mungkin itu yang memungkinkan berapa? Nah, kalau kita misalnya tambah, ya udah tambah 450. Ini kurang 450 bisa, tambah 450 bisa. Tapi ini kalau dikurangi 450 jadinya negatif, maka nggak boleh gitu. Maka harus kita pilih yang memungkinkan di sini. Paling mungkin adalah tambah 180, kurang 180, tambah 180, kurang 180.
Jadi tambah 180 dikurangi 180 tambah 180 kurangi 180. Nah, ingat dicek sini. Nah, jumlahnya sama enggak dengan 810? Kalau jumlahnya tidak sama berarti ada yang salah. Nah, yang kita lakukan tadi itu namanya memperbaiki program. Jadi setelah kita menentukan OC sel kosong, berikutnya adalah kalau ada sel kosong yang OC-nya positif, maka kita perbaiki dengan cara tadi menambah, mengurangi untuk sel tersebut, membuat lintasannya, kemudian melakukan perubahan pengiriman. Nah, efeknya berapa? Efek biayanya tadi dikatakan kalau kita punya mengirimkan 1 unit akan menurunkan biaya sebesar 2 satuan uang. Berarti kalau kita mengirimkan ke sini sebanyak 180 unit, nanti kita akan menghemat 2 kali 180 unit satuan uang, 2 kali 180 unit. Nah, berarti ada 360 satuan uang. Nanti kita akan berimannya sebanyak 360 satuan uang. Kemudian kita cek, kita hitung lagi jumlahnya. Setelah kita lakukan perbaikan ini, kita lihat program awal perbaikan ini memberikan dia sebesar berapa. Ya sudah, kalau kita sudah punya program awal tadi, misalnya 25 juta berapa, maka itu cukup dikurangi dengan 360 satuan uang saja. Atau kalau mau dihitung kembali ya boleh. 700 kali 20 kali 2, tambah 180 kali 12, tambah 540 kali 2, tambah 360 kali 2, tambah 270 kali 12, tambah 180 kali 16, serta tambah 480 kali 50 kali 18. Nah, sehingga kita lihat programnya bagaimana gitu ya. Kalau sudah diperbaiki, ini tadi program perbaikannya ya. Kita lihat apakah program perbaikan ini sudah optimal atau belum. Nah, sudah optimal apa belum program ini? Apakah sudah optimal atau belum sih? Nah, maka untuk tahu optimal apa belum ya tadi sama yang kita lakukan, yaitu menentukan sel kosong. Caranya, nah sama dengan tadi, kembali kalau kita gunakan metode stepping stone, ya berarti harus membuat lintasannya tambah 1, harus membuat loopnya tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 30 kurang 12 tambah 12 kurang 2, kemudian di min gitu ya. Kalau pakai metode Mochi bagaimana? Ya tentukan lagi RR dan KK-nya. Ambil sel ini pertama kali sama dengan tadi sebagai sel isi. Ingat ini sudah berubah ya, ini tabel program perbaikan, sudah bukan lagi program awal. Ini adalah R1, sel 12 adalah sel isi, maka R1, kalau tambah K2 ketemunya adalah C12. Berarti berapa tambah berapa ketemunya 2. Nah, kita ambil ini 0, sini berarti 2. Ambil sel yang lain, sel 14 adalah sel isi, maka R1 kalau tambah K4 ketemunya adalah C14. Berarti di sini adalah 12. Dilanjutkan untuk sel yang lain, sel 34 adalah sel isi. Nah, sel 34 adalah sel isi, maka R3 tambah K4 ketemunya adalah C34. Berapa tambah 12 ketemunya 12, maka di sini adalah 0. Berikutnya untuk sel 31. Sel 31 adalah sel isi. Maka R3 tambah K1 ketemunya C31. Berarti 0 tambah 2 ketemunya, tambah berapa ketemunya 2. Maka dia adalah 2. Kemudian berikutnya lagi adalah sel 35. Sel 35 sel isi, maka R3 kalau tambah K5 ketemunya adalah C35. 0 tambah berapa ketemunya 16. Berarti nilainya adalah 16 kalau di sini ya, tapi kemudian kita gunakan yang ini. Ini adalah sel isi. Nah, ini adalah sel isi, saya ulang ya. Ini adalah sel isi. Maka sel 44 adalah sel isi, maka R4 kalau tambah K4 ketemunya 18. Maka di sini adalah 6.
Kemudian sel 43 adalah sel isi, maka R4 tambah K3 ketemunya adalah 10. Maka di sini ini tambah ini ketemunya 10. 4. Kemudian sel 35 adalah sel isi, maka R3 tambah K5 ketemunya adalah 16. Maka di sini adalah 16. Dan yang terakhir, sel 25 adalah sel isi, maka R2 tambah K5 ketemunya 2, maka di sini hasilnya adalah min 14. Dilanjutkan dengan mencari OC sel kosong untuk setiap sel. Berapa OC sel di sini? Nah, di sini berarti 0 tambah 2 kurangi 30. Berarti min 28. Kalau di sini 0 ya, tambah 4 kurangi 18. Berarti min 14. Sel OC sel 15, berarti R1 tambah K5 dikurangi C15. Berarti min 4. Di sini min. Di sini min. Di sini min juga. Ini min juga. Di sini min juga. Di sini 0 tambah 4 kurangi 12 min juga. Di sini 0. Di sini min juga. Di sini min. Nah, 0 tambah 16 kurangi 6 tambah 16 kurangi 24 min 2. Nah, kita lihat bahwa sudah tidak ada sel kosong yang OC-nya positif. Artinya, kalau sudah tidak ada sel kosong yang OC-nya positif, artinya program sudah optimal. Jadi program optimal dengan memberikan Z sebesar, nanti dihitung berapa ya. Berapa. Nah. Kemudian, setelah program optimal, kita bisa melihat bahwa sel ini loh, Oke, nanti kita akan lihat setelah program perbaikan. Saya akan tunjukkan dulu ya. Setelah perbaikan itu nanti akan ada berapa Z-nya. Saya akan tunjukkan dari sumber anunya, apa namanya? Saya akan share yang berapa sih nilai perbaikan tadi setelah kita lakukan dengan menggunakan metode bentar ya. Ini yang kemarin. Nah, ini yang kita lakukan tadi. Menentukan OC sel kosongnya ya. Kalau menggunakan loop seperti ini tadi nanti sambil bisa dicek lagi. Kemudian metode modi sudah kita lakukan tadi. Nah, ini contoh program awal yang kita susun tadi. Cara mendapatkan R-nya. Kemudian tabel bantunya sudah. Nah, tadi kita ternyata mendapatkan OC-nya itu perbaikan program ya. Kita sudah melakukan perbaikan program. Nah, tadi ini memberikan, programnya memberikan Z sebesar ini 25.020.000 satuan uang ya. 25.020.000 satuan uang, atau kalau
rupiah. Kalau tadi satuan uang berarti 25.020 satuan uang. Ternyata program ini sudah optimal. Ketika kita memperbaiki dari program awal yang dibuat dengan metode inspeksi, dengan 1 kali perbaikan, ternyata program sudah optimal. Nah, artinya sudah tidak ada lagi sel kosong yang UC-nya positif, yang ada hanya sel 41 yang UC-nya 0. Nah, ini tadi ketika metode inspeksi, program awalnya memberikan 25.380.000. Ingat ya kemarin ya. Kemudian setelah diperbaiki ternyata menjadi 25.020.000. Artinya dia turun dari 25.380 menjadi 25.020.000. Berarti dia turun sebesar 360.000 atau 360 satuan uang. Ingat tadi bahwa OC-nya adalah 2, kemudian kita ngirim sebanyak 180, berarti ada penurunan sebesar 360 satuan uang. Nah, itu tadi yang kita lakukan namanya penyusunan sel kosong menggunakan metode stepping stone, penyusunan OC sel kosong menggunakan metode MODI, serta bagaimana kita melakukan program perbaikan, melihat kriteria program optimal, dan sekaligus melakukan program perbaikan sampai diperoleh program optimal. Apabila diperbaiki sekali kok ternyata masih belum optimal, harus perbaikan lagi. Diperbaiki kok belum optimal, diperbaiki lagi, seperti itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nanti silakan bisa dipelajari lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.